Hai teman-teman, selamat datang di channel Suka-Suka Sudarto. Jadi kali ini kita akan bahas kembali tentang hipnosis ya teman-teman ya. Jadi kita akan share aja bahwa supaya nanti teman-teman bisa mempraktekkan gitu ya. Sekali lagi teman-teman, hipnosis ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang mau dihipnosis. Jadi ketika orang mental block di awal, ketika orang memang ingin menunjukkan dia nggak bisa dihipnosis, orang sehebat apapun ahli hipnosisnya dia nggak akan bisa menghipnosis gitu ya. Karena ini bukan magic, ini adalah ilmu untuk mengatur mindset gitu ya. Ini digunakan untuk terapi, ini dilakukan untuk seru-seruan permainan gitu ya teman-teman, bukan untuk hal yang lain. Gitu ya. Oke, kita akan bahas kembali, sebelum kita lakukan hipnosis biasanya kita lakukan pre-induction. Nah, dalam melakukan pre-induction ini alangkah bagusnya dilakukan building rapport dulu. Jadi menjalin kedekatan dengan suyet supaya mereka lebih nyaman, lebih rileks, lebih happy. Karena kalau lebih nyaman, lebih rileks, lebih happy, maka mereka lebih mudah untuk kita sugesti. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam building rapport, dalam pre-induction ini banyak metodenya, ada jari kaku, ada misalkan contoh jari lengket, ada juga tangan kaku, banyak hal gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas dulu deh, kemarin kan kita akan bahas masalah jari kaku ya. Intinya sekali lagi untuk jari kaku ini teman-teman, ajak suyetnya itu fokus ke jarinya. Ajak suyetnya fokus ke jarinya. Terus suruh tegangkan jarinya supaya dia merasakan esensi dari kekakuan jarinya itu. Nah, setelah itu suruh visualisasikan. Terserah mau dia tiang listrik, mau besi baja, mau tiang bangunan, mau apapun yang sifatnya kaku. Gitu ya teman-temannya. Suruh visualisasikan, suruh rasakan gitu ya. Terus juga diedukasi bahwa semakin terlihat nyata, semakin kaku, gitu kan ya. Semakin lama, semakin kaku. Contoh, misalkan kalau sudah begini, fokus gitu ya. Terus tegangkan jarinya, misalkan kita ngomong gitu, semakin tegang, semakin kaku, gitu kan. Rasakan, visualisasikan, gambarkan, besi baja itu kaku, oke, misalkan gitu kan ya. Kalau sudah, saya hitung 1 sampai 3, gitu ya. Nanti di angka 3 silakan coba dibengkokkan, anehnya nggak bisa dibengkokkan karena ini adalah apa? Nah, diedukasi, diajak ngobrol. Besi baja kan? Ya, berarti besi baja itu apa? Kaku. Kalau kaku bisa dibengkokin nggak? Nggak, gitu ya. 1, sangat kaku sekali, terasa sangat kaku dan semakin tegang jarinya, ditegangkan jarinya. 2, sangat kaku sekali, berlipat ganda misalkan. 3, karena ini tiang listrik semakin kaku, semakin nggak bisa dibengkokkan, silakan dicoba anehnya nggak bisa dibengkokin. Karena ini adalah besi baja itu adalah kaku. Misalkan itu 1. Yang kemarin kita bahas jari lengket juga sama. Jari lengket teman-teman, suyet ya, suyet suruh pencet jarinya ya kuat-kuat seperti ini. Setelah itu kita kasih esensi, kita boleh pencet lagi begini, biar terasa bahwa itu lengket gitu ya. Terus selanjutnya suruh bayangin apapun yang sifatnya itu lengket gitu ya. Entah itu Alteco, dan lem apapun yang sifatnya lengket menurut suyet. Setelah itu kita ajak komunikasi. Bayangkan bahwa di jari ini itu ada lem. Misalkan contoh lem Alteco misalkan. Contoh ya. Nah, lem Alteco itu lengket enggak sih? Diajak ngobrol aja dulu. Oh, lengket gitu kan. Bayangin ya, berarti ini adalah ada lem Alteco-nya nih. Lem Alteco itu kan lengket. Kalau lengket itu bisa dibuka enggak? Ditanya. Oh, nggak bisa. Nah, bayangin ini ada lem Alteco dan ini sangat lengket sekali, sangat banyak sekali. Rasakan bahwa lem Alteco-nya menyebar di sela-sela jarinya, misalkan contoh. Dan sekarang sudah kering. Berarti kalau lem Alteco itu udah kering, makin nempel enggak? Makin nempel. Berarti kalau makin nempel, berarti apa? Makin lengket dong. Ya. Nah, entah kenapa nanti saya hitung sampai 3, di angka 3 nanti, ketika dicoba nggak bisa, karena ini lengket. Misalkan gitu. 1, sangat lengket sekali. 2, makin kering, makin lengket. 3, sangat lengket sekali karena lemnya sekarang sudah kering dan nggak akan bisa dibuka. Silakan dicoba dibuka, tapi anehnya nggak bisa dibuka karena ini sudah kering lemnya dan sudah lengket, misalkan gitu. Entah kenapa nanti ini nggak akan bisa, gitu ya.
Nah, sama dengan tangan kaku juga sama ya. Tangan kaku misalkan begini ya. Suruh tegangkan tangannya, ya, tegangkan tangannya. Suruh ngepal kuat-kuat, tegangin tangannya ya. Nah, selanjutnya diedukasi gitu ya. Coba bayangin sesuatu yang kaku itu apa? Misalkan besi baja, oke, berarti ini besi baja, oke, besi baja itu kaku, makanya tangannya coba kakuin, gitu kan, kakuin, oke, tangannya kakuin, udah, kalau sudah, sekarang saya hitung 1 sampai 3, entah kenapa di angka 3 nanti jarinya kaku karena ini apa? Besi baja itu berarti bisa dimasukin enggak dong, kan? Diajak komunikasi, oh enggak, gitu ya. Oke, 1, sekarang bayangkan, visualisasikan semakin nyata, besi bajanya semakin terlihat dan semakin nyata, semakin kaku. 2, sangat kaku sekali, karena ini apa? Besi baja. 3, berlipat ganda kakunya, silakan dicoba dibengokin, entah kenapa nggak bisa dibengokin, karena ini adalah besi baja. Besi baja itu kaku dan nggak bisa dibengokin. Coba aja, tapi anehnya semakin coba dibengkokin, semakin nggak bisa bengkok, karena ini namanya apa? Besi baja. Coba dibengkokin, tapi entah kenapa nggak bisa. Contoh kayak gitu. Nah, teman-teman, setelah kita lakukan pre-induction, nanti akan dilakukan induction. Gitu ya. Induction ini kita akan mengajak Suyat itu lebih rileks lagi. Gitu ya, lebih rileks lagi ke alam bawah sadar. Gitu ya. Nah, metodenya banyak sekali ya, teman-teman. Bisa misalkan contoh pakai Suyat suruh lihat telapak tangan, di situ ada titik, dibayangkan bahwa titik itu nanti semakin nyata warnanya, kasih warna hitam atau apa, semakin lama semakin nyata, dan bayangkan bahwa semakin nanti titiknya semakin nyata, semakin mendekat, semakin lelah, semakin ngantuk, semakin lelah, semakin ngantuk, semakin lelah, semakin ngantuk. Nah, nanti disugesti untuk tidur, gitu ya. Yang kedua, bisa jadi juga contoh tangan diginiin, ya, di atas, bawah. Suyat suruh fokus ke tangannya. Kalau tangan ke atas, berarti matanya suruh lihat ke atas. Kalau ke bawah, matanya suruh lihat ke bawah. Begitu dan seterusnya, dan disugesti semakin lama, semakin lelah, semakin ngantuk, semakin lelah, semakin berat, semakin ngantuk. Terus seperti itu. Sampai nanti suyatnya tertidur. Itu contoh. Banyak sekali metode induksi ya teman-teman ya. Nah, setelah dilakukan induksi nanti baru ada dilakukan deepening. Deepening itu kita mengajak customer semakin dalam kepikiran bawah sadar lagi gitu ya. Semakin deep, semakin relax gitu ya. Nah, biasanya di sini banyak metodenya. Misalkan lewat metode menuruni anak tangga misalkan ya. Misalkan contoh Suyat suruh ngebayangin, coba bayangkan sekarang ini kamu sedang ada di anak tangga gitu ya. Nah, misalkan ini di anak tangga lantai 5 misalkan contoh. Nah, sekarang kamu bayangin sedang turun nih. Tiap turunin anak tangga, kamu semakin rileks, semakin nyaman, semakin lelap, semakin rileks, semakin nyaman, semakin dalam, gitu ya. 2, misalkan contoh. Jadi misalkan maaf dari 5 ke 4, misalkan 4 ke 3, semakin rileks ya, semakin nyaman, semakin dalam lagi. Terus biasanya turun tuh 4, misalkan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, semakin lelap, semakin rileks, semakin dalam. Misalkan contoh. Ada juga dalam hitungan terbalik, misalkan dari nanti saya hitung 5 sampai 1, dalam hitungan itu nanti kamu makin rileks, makin dalam, makin rileks, makin dalam, dan makin rileks lagi. Misalkan contoh, 5 makin rileks, 4 sangat rileks sekali, 3 semakin dalam, semakin rileks, 2 sangat rileks sekali, 1 sekarang kamu dalam kondisi rileks, tapi kamu masih bisa mengikuti apa yang saya informasikan, misalkan. Ada juga berupa jentikan tangan. Tiap jentikan tangan saya akan membawa kamu ke pikiran alam bawah sadar semakin dalam. Semakin dalam lagi, sangat dalam sekali. Sekarang makin dalam, makin rileks.
Ada juga yang lewat tangannya itu misalkan dihentakkan, makin rileks, makin rileks, makin rileks, makin dalam, makin rileks. Nah, banyak tergantung kreativitas orang. Itu ya teman-teman. Tapi itu tadi teman-teman, sekali lagi ilmu hipnosis ini bukan magic. Makanya ilmu hipnosis ini nggak akan bisa digunakan ketika suyetnya nggak mau atau suyetnya nggak siap atau suyetnya itu sedang nggak nyaman gitu loh. Karena ini bukan magic, ini tuh adalah terapi, ya gitu ya. Ini tuh sarana untuk seru-seruan sebetulnya, tapi fokusnya sebetulnya untuk terapi. Ini bukan magic, ini bukan gendam. Jadi ketika Suyat nggak mau, ya sehebat apapun ahli hipnosisnya akan gagal. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ketika sudah deep ya, selanjutnya ada suggestion. Suggestion ini kita akan berikan saran kepada Suyat sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau misalkan dia itu ada trauma, misalkan contoh dia itu mungkin takut ketinggian karena masa kecilnya pernah jatuh, ya berarti kita berikan sugesti gitu. Mungkin kita ajak dia memvisualisasikan sedang naik pesawat terbang dengan segala kenyamanannya, gitu ya. Bayangkan sekarang kamu sedang di pesawat terbang, terbang tinggi sekali. Kira-kira tingkat ketakutannya keberapa? Tanya. Oh, 100. Dari skala 1 sampai 100 berapa? 100. Oke. Sekarang bayangkan di pesawat terbang itu ada pramugari yang cantik, yang melayani kamu dengan ramah, memberikan semua kebutuhan kamu. Sekarang tingkat kenyamanannya jadi berapa dari 1 sampai 100 misalkan, atau tingkat ketakutannya dari 1 sampai 100, kira-kira jadi berapa? Oh, tingkat ketakutannya jadi 50. Nah, bayangkan lagi di situ di pesawat terbang itu kamu itu bisa melakukan apapun yang kamu mau, bahkan kamu itu bisa menikmati apapun yang kamu mau nikmati, dan kamu sedang merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Bayangin. Nah, contoh. Sekarang tingkat ketakutannya udah turun belum? Dari 1 sampai 100 berapa sekarang? Oh, sekarang sudah level 5. Misalkan makin turun, makin nyaman, makin turun. Oke, sekarang kamu bayangkan kamu itu seorang pilotnya sekarang. Bayangkan kamu seorang pilotnya yang ditemani banyak pramugari yang siap menemani kamu, dan kamu sekarang ini pilot yang dipercaya oleh penumpang-penumpangnya. Happy nggak happy? Oke. Lihat ke bawah, kamu kira-kira takut nggak? Enggak. Nah, jadi mulai saat ini ketika kamu di tingkat ketinggian dimanapun, kamu akan terbayang sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat happy, sangat membanggakan, karena kamu adalah orang yang istimewa. Contoh. Jadi itu adalah contoh suggestion. Atau mungkin ada orang yang takut cacing misalkan, boleh. Nah, kita lihat dulu, coba bayangkan di situ ada cacing. Cacing, oke. Bayangkan, rasakan, semakin nyata, semakin jelas, misalkan contoh, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tanya, kira-kira kamu tingkat ketakutannya dari skala 1 sampai 100 berapa? Oh, 100 misalkan. Nah, oke. Sekarang sebelah kiri kamu lihat di situ itu ada kucing. Lucu nggak kucingnya? Lucu. Oke. Bayangkan dan rasakan dengan nyata tingkat kelucuan kucing itu semakin nyata, semakin lucu, semakin nyata, semakin lucu. Happy ya? Kalau happy kamu ketawa, senyum. Nah, dia senyum, ketawa. Oke. Selanjutnya bayangkan ke sebelah kanan kamu di situ kan ada cacing tadi. Nah, bayangkan cacing itu kepalanya itu kucing. Lucu nggak? Oh, lucu. Oke, coba pegang kepalanya. Karena kamu pegang itu kepala kucing. Pegang. Oke, sekarang tingkat gelinya turun nggak? Dari skala 1 sampai 100, kira-kira berapa? 50. Oke, bayangkan sekarang tidak hanya kepalanya, seluruhnya berubah jadi kucing. Bayangkan dengan nyata, cacing yang tadi kamu lihat sekarang berubah jadi kucing. Kamu geli lagi nggak? Takut nggak? Oh, enggak. Nah, jadi nanti ketika kamu melihat cacing, kamu akan melihat sesuatu yang lucu, lucunya mirip kucing. Gitu, contoh. Jadi itu suggestion, gitu ya. Ketika sudah, baru nanti ke terminasi. Jadi mengembalikan ke tahap awal lagi, gitu teman-teman. Nah,
Jadi itu tadi rangkaian dari hipnotis ya teman-teman ya. Jadi dari pre-induction ya, di awal dengan building rapportnya ya, selanjutnya nanti induction ya, selanjutnya nanti ke deepening ya, setelah deepening nanti baru suggestion, setelah suggestion nanti terminasi. Ingat teman-teman, sekali lagi hipnotis ini bukan sesuatu hal yang magic. Jadi dia hanya bisa dilakukan bagi orang yang mau dihipnotis saja. Karena ini adalah terapi. Ini adalah sarana untuk memberikan suatu bantuan sugesti positif kepada subjek gitu ya. Atau mungkin sarana untuk seru-seruan. Tentunya ini hanya bermanfaat bagi orang yang mau saja untuk bekerja sama dalam hal untuk menerima sugesti gitu ya. Kalau dia udah mental block dulu atau mungkin nggak nyaman, sekali lagi ahli hipnoterapi atau ahli hipnotis manapun yang melakukan nggak akan berhasil gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga saran saya dalam video ini atau share saya dalam video ini sangat membantu gitu ya bagi teman-teman yang mau belajar hipnotis ya. Jadi ini adalah waktunya untuk belajar dengan gratis. Teman-teman cukup lihat video saya, nanti jangan lupa di-subscribe ya, di-like dan komen, dan nanti komen teman-teman sebagai acuan saya untuk membuat video berikutnya. Nah, kedepannya akan menyusul video-video prakteknya langsung karena untuk keterangan lengkapnya saya sudah info hari ini. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Selamat mencoba, selamat belajar. Tidak ada yang nggak mungkin bagi orang yang mau belajar, ada kemauan untuk maju, dan teman-teman fokus. Gitu ya teman-teman. Gagal pasti, semuanya nggak pernah langsung berhasil, tapi dari kegagalan itu kita mau belajar. Gimana caranya supaya bisa berhasil. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Semangat pagi teman-teman. Salam belajar, salam sukses. Ya.